Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini pencerahan Jumat Duha, Bapak akan menyampaikan tentang 5 adab seorang dalam menuntut ilmu. Adab yang pertama yaitu diawali dengan niat. Apabila kita mau belajar, kita harus niat dulu, niat karena Allah tanpa paksaan orang lain. Jadi niat itu karena keinginan kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala setimpal yang dijanjikan oleh Allah, bukan karena paksaan orang lain atau karena orang lain. Jadi adab yang pertama dalam menuntut ilmu adalah diawali dengan niat. Yang kedua, adab dalam menuntut ilmu adalah berdoa. Jadi sebelum kita berdoa, kita memohon kepada Allah untuk memberikan agar diberikan pemahaman yang mudah untuk mendapatkan ilmu dari guru kita. Dalam berdoa biasanya kita mengucapkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan pemahaman atau pengertian yang baik. Nah, dengan begitu kita sudah berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemahaman yang mudah dalam mencerna suatu ilmu atau pelajaran dari seorang guru. Dengan begitu kita sudah meminta pertolongan kepada Allah yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Yang ketiga adalah berdoa setelah belajar. Apabila kita sudah sungguh-sungguh belajar, kita sebaiknya berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menghindarinya atau menjauhinya. Dengan begitu kita paham. Karena kita berdoa kepada Allah, kita bisa memilah dan memilih apa yang salah dari ilmu yang kita dapat dari seorang guru. Apabila terdapat kesalahan, kita bisa menghindarinya atau menjauhinya. Jadi kita sudah berdoa kepada Allah agar paham suatu ilmu tersebut dalam menuntut ilmu. Yang keempat, adab yang keempat dalam menuntut ilmu yaitu adalah bersungguh-sungguh. Selain niat dan doa di awal tadi, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam belajar untuk mendapatkan manfaatnya. Dari situ kita bisa mendapatkan ilmu yang maksimal apabila kita melakukannya dengan maksimal pula. Rasul bersabda, usaha yang terbaik akan mendapatkan hasil yang baik pula, atau usaha terbaik atau ihsan. Jadi kalau kita belajarnya benar, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang benar. Kalau kita belajarnya secara maksimal, insya Allah kita juga akan maksimal mendapatkan hasil. Nah, seperti itu ya. Jadi yang keempat kita adalah dalam menuntut ilmu adalah dengan bersungguh-sungguh mempelajarinya, belajarnya, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah tawadu. Apabila kita sudah mempelajari suatu ilmu atau menuntut ilmu, hendaknya kita merasa rendah hati atau tawadu. Kita masih banyak hal yang belum kita pelajari di dunia ini. Jadi bukan berarti kita harus sombong kalau kita sudah belajar ilmu. Jadi yang orang sudah belajar ilmu itu kita anggap sepele. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus punya sifat tawadu, rendah hati terhadap ilmu kita, terhadap orang lain yang belum belajar mengenai ilmu yang sudah kita pelajari. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, ilmu itu ada 3 tahapan. Apabila tahapan pertama
Apabila kita belajar, kemungkinan kita akan sombong. Apabila kita masuk ke tahapan kedua, kita akan rendah hati. Dan apabila kita masuk ke tahapan yang ketiga, kita akan merasa tidak punya apa-apa. Jadi semua hal yang kita pelajari di awal-awal biasanya akan membuat kita sombong, kita takabur terhadap apa yang sudah kita pelajari banyak-banyak, kemudian kita sombongkan ke orang lain. Jadi yang seperti itu biasanya ada di tahapan pertama. Baru setelah itu kita menimba ilmu, mempelajari ilmu lagi, mempelajari adabnya terhadap seorang guru, kita akan merasa rendah hati. Kita merasa tidak akan sombong dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, yang ketiga, tahapan ketiga tadi, kita akan merasa tidak akan puas dengan ilmu yang kita pelajari. Kita akan berusaha belajar lagi. Jadi kita tidak akan merasa sombong. Nah, intinya di akhir kita akan merasa tidak ada apa-apanya. Masih banyak orang lain yang mempunyai ilmu yang lebih banyak daripada kita. Jadi seperti itu. Nah, sudah sepatutnya kita berikhtiar untuk menambah ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan kita harus tetap sadar bahwa Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Allah lah yang memberi ilmu melewati guru-guru kita. Dengan begitu kita mempelajari adab itu, kita akan paham bahwa keberkahan ilmu itu sangat penting. Apabila ilmu yang berkah kita dapatkan, kita akan mempelajarinya terus-menerus sampai seterusnya. Dengan begitu kita bisa paham, bisa menggunakannya atau melakukannya dengan baik di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pencerahan Jumat Duha kali ini, yaitu mengenai 5 adab seseorang dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdoa sebelum belajar, yang ketiga adalah berdoa setelah kita belajar sebagai ucapan rasa syukur, yang keempat adalah dalam hal belajar kita harus sungguh-sungguh, harus maksimal. Jika ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan yang keempat adalah setelah kita mendapatkan ilmu itu semua, kita merasa rendah hati, tidak sombong terhadap orang lain, terhadap apalagi terhadap gurunya sendiri. Itu tidak boleh. Itu akan menentukan ilmu itu akan berkah apa enggak. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.